Halo halo Wak geng, selamat pagi, siang, dan sore. Di video kali ini kita akan membahas film yang relate dengan percintaan saya saat masih SMP, yaitu First Love atau A Little Thing Called Love yang rilis tahun 2010 kemarin. Film yang sempat booming ini diperankan oleh kakak angkat saya, Mario Maurer, yang gantengnya itu loh, nggak hilang-hilang dari dulu sampai sekarang, tetap aja ganteng. Dan mantan saya yang cantik jelita, Bayverin Pimchano Luffy Paibul, sorry kalau salah sebut, yang berhasil mengombang-ambingkan perasaan saya terutama dan penonton-penonton yang dapat dilihat dari rating filmnya di IMDb sebesar 7,6. Film ini berceritakan tentang cewek kudel, dekil, hitam, polos, jomblo, kurang bergaul, dak belaga yang naksir dengan seniornya. Cowok ganteng, rupawan, bertubuh seksi, kekar tegak berisi, yang pastinya cewek banyak naksir. Membuat cewek dekil ini insecure banget. Tapi di film ini, cewek itu diceritakan tetap berusaha lebih baik dan lebih cantik lagi demi bisa dinotis oleh si cowok dengan bantuan besti-bestinya yang goks abis. Oke, karena sudah panjang lebar dan tak sabar lagi ngelihat mantan saya yang cantik jelita, saya rindu. Mari kita mulai filmnya. Film dimulai dengan sekelompok cewek kurang pergaulan di restoran. Di antara mereka ada si cewek dekil bernama Nam. Nam sedang husuk melihat cowok ganteng yang ia taksir bernama Sean yang sedang lagi motor-motoran di jalan. Tiba-tiba datanglah besti-bestinya yang kurang lebih sama dengan Nam, kurang pergaulan dan bentuknya juga hampir sama. Ada Cheer, G, dan Nim. Nam yang pintar berbahasa Inggris sehari-hari membantu mamanya yang memiliki usaha rumah makan yang kebanyakan tamunya itu dari luar negeri atau bule-bule. Nam juga punya adik yang kalau ketemu itu kayak kucing sama anjing, ribut terus, tapi mereka itu tetap saling respect, saling dukung. Saat di sekolah, pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang diajar oleh Ibu In, Nam minta izin keluar karena mau ke kamar mandi. Ternyata, Nam hanya ingin melihat Sean di lantai 2. Dengan gembira loncat-loncat, Nam pun berlari ke kamar mandi lantai 2. Di kelas, Sean yang memang anaknya jahil dan sedikit aneh tingkahnya itu, dia menjahili temannya sendiri dan tertangkap basah. Akhirnya dia dihukum dengan tangan di atas di luar kelas. Nam yang ngeliat Sean lagi dihukum itu ketawa-tawa gak jelas gitu dah. Karena tingkah Sean yang memang lucu waktu itu. Yang membuat Sean banyak naksir juga karena dia jago main bola dan Sean juga dikelilingi oleh cewek-cewek cantik, jadi tidak mudah untuk Nam dinotis oleh Sean. Nam kedatangan Paman Chang dari Amerika. Paman Chang menceritakan bagaimana kondisi ayah Nam di Amerika dan memberitahu uang bulanan untuk ibu Nam itu akan dilebihkan. Ternyata ayah Nam memberi hadiah apabila di antara Nam dan adiknya bisa ranking 1, dia akan mengirimkan tiket untuk mengunjunginya di Amerika. Mendengar itu, Nam yang sudah rindu banget dengan ayahnya bertekad untuk ranking 1 walaupun sulit karena dia nggak pinter-pinter amat di subjek atau pelajaran yang lain, bisanya bahasa Inggris melulu. Esoknya saat ngantri minuman, Nam dan besti-bestinya diserobot oleh Ding dan temannya, Ding, yang nakal merasa spesial karena pemain basket. Sean yang lihat itu dengan gentle memesan minuman 4 buah lalu dikasih ke Nam. Di sini mulai tuh bumbu-bumbu Nam mulai dapat perhatian dari Sean. Pulang sekolah, ternyata Ding dan temannya tadi nggak terima kelakuan Sean tadi dan ngajak berantem Sean di belakang sekolah. Nam yang sedang jalan pulang diberitahu oleh G kalau Sean lagi berantem. Dengan kabar itu, Nam langsung buru-buru ke sekolah karena khawatir. Pas sampai ternyata udah nggak ada orang, cuma ada ceceran darah dan sebuah kancing yang tergeletak. Nam yang mengira itu punya Sean mengambil kancing itu lalu dibawa pulang. Pagi-pagi di sekolah, ternyata Sean dan Ding ketahuan berantem kemarin dan mereka pun dihukum. Nam yang khawatir sekaligus mau minta maaf, ngasih plester untuk Sean dan bergegas pergi. Tapi tiba-tiba, Nam, ya karena seorang Sean manggil namanya, Nam seneng banget tuh sambil teriak-teriak gak jelas. Kembali ke tempat makan langganan, Nam and bestinya mereka mendengar ciwi-ciwi sedang gosip tentang sebuah buku 9 tips cinta.
Karena penasaran mereka pun beli buku itu lalu dibaca di rumah 6. Besti-besti 6 itu percaya-percaya aja dengan buku itu dan langsung dipraktekin. 6 yang diajak nolak, dia bilang nggak percaya hal-hal yang begitu nggak percaya tuh. Pas temannya pulang, 6 malah nurutin buku 9 tips cinta dan dilakuin lagi. Di depan tokonya, Sean yang lagi asik main bola dengan teman-temannya dilihat oleh bapaknya sendiri. Bapaknya bingung dan sedikit menyesal karena Sean itu pemain hebat kalau main bola tapi gak mau masuk ke tim sekolah. Bapaknya berpikir alasan Sean gak mau mungkin karena dirinya yang pernah gagal nendang penalti saat di final kejuaraan nasional. Sean berpindah di sekolah lagi. Teman-teman 6 berusaha membantunya PDKT dengan Sean dengan nurutin segala cara yang ada di buku cinta. Tapi sayang, 1000 sayang, usaha-usaha mereka ini selalu digagalin oleh seorang cewek cantik. Ya memang cantik sih sebenarnya. Bernama Faye. Tanpa terasa waktu berlalu. 6 dan teman-temannya sekarang sudah masuk liburan kelas 8. 6 cuma murung aja di rumah berminggu-minggu selama liburan. Besti-bestinya ini yang dengar kabar itu datang ke rumah 6 karena mau menghibur 6. Saat di rumah 6, teman-teman 6 ini lagi-lagi ngikutin perintah buku cinta untuk mengubah 6 jadi cantik putih. Agar setara lah. Sean kan ganteng, 6 harus cantik juga supaya bisa dinotis. Dan mari kita lihat hasilnya. Loh, kok jadi kuning? Kuning kulit 6. Waduh. Setelah berubah jadi kuning, mereka datang ke toko Sean ya, istilahnya pamer karena pikir jadi cantik glowing. Saat Sean baru pulang dari luar, Sean ngeliat tubuh 6 yang kuning banget. Dia nanya apakah kau sakit kuning sambil tangannya ditaruh di dahi 6. Aduh mas piye iki? Ya wajar 6 jatuh cinta tuh, lihat mukanya langsung tegang merah. Pengacau datang lagi. Faye yang mau beli bola tenis minta tolong cariin Sean. Jadinya 6 ditinggal. Masuk sekolah pun tiba. Setiap tahun diadain sebuah festival penampilan dari para siswa. 6 dan teman-temannya pun ikut ngantri ke klub tarian. Sean yang bagian dokumentasi sedang keliling-keliling. Awalnya Faye yang difoto. Nggak taunya 6 ikut-ikutan dalam frame. Sean yang sadar bilang kalau kulit 6 sekarang lebih cerah dan tidak kuning lagi. Ya, gombalan mautmu mas. Jelas 6 pun senang dan Sean janji akan nonton penampilan 6. 6 dan teman-teman yang sedang santai duduk bercerita nih. Tiba-tiba guru In datang dan memaksa mereka ikut ke klubnya yang sepi, yaitu klub drama. Di klub drama ternyata Sean ada di bagian sana juga, bantu-bantu menyediai properti drama. Oleh guru In dalam drama Putri Salju dan 7 Kelinci, karena 6 itu pintar berbahasa Inggris dan ya mulai cantik, dia disuruh meranin Putri Salju. Pria wajah klub drama datang yang ternyata Pin junior guru In yang sahabatnya Sean. Yang pertama kali dirias sepasti tokoh utama Putri Salju 6. Dengan riasan halus, Pin berhasil merubah 6 jadi lebih cantik deh, putih lagi. Sean yang lihat itu sebenarnya kagum, cuma ya gaya-gaya cowok cool gitu, dia bilang 6 tetap sama nggak berubah, lalu pergi. 6 yang lihat Sean pergi, dia malah bingung dan sedih. Festival dimulai, klub tarian yang diisi oleh cewek-cewek cantik ditonton oleh orang banyak, ya biasa cowok-cowok. Sedangkan klub drama cuma beberapa orang yang nonton. 6 berharap Sean nepati janjinya untuk nonton penampilannya. Hingga akhir Sean gak muncul-muncul. Tapi ada satu cowok yang tertarik dengan 6. Ternyata alasan Sean gak datang karena dia ada kontes fotografer. Tapi sebelum pergi, Sean diam-diam ternyata ninggalin sebuah apel yang sudah digigit lagi teruntuk Putri Salju. Sean yang lagi kumpul-kumpul didatangi oleh cowok pindahan yang tadi kita lihat nontonin 6. Ternyata itu adalah temannya Sean dari TK bernama Top. Top ini ternyata naksir dengan 6 yang masih junior dia. Sean sebenarnya mencegah, tapi dia milih diam kalau dia suka juga dengan 6. Dari kelas 8 sekarang 6 dan teman-temannya sudah mau lulus karena sudah kelas 9.
Ya seperti biasa, Top yang memang ganteng mulai ditaksir oleh cewek-cewek, termasuklah cewek-cewek drum band yang cantik-cantik. Mereka minta foto bareng. Tapi karena berebut siapa yang paling deket dengan Top, akhirnya malah ribut dan adu jotos. Waduh. Karena adu jotos ini, dua cewek pemimpin tadi malah cedera. Padahal 2 minggu lagi ada hari pentas olahraga. Kepala sekolah minta Bu In cari pengganti secepat. Bu In yang ngelihat Nam berusaha ngambil shuttlecock yang nyangkut dengan melempar raketnya, terbesit ide cemerlang kalau Nam ini ada potensi jadi pemimpin drum band. Plusnya Nam kan sekarang sudah lebih cantik. Pulang sekolah, Nam langsung dilatih oleh Bu In cara melempar tongkat yang benar dan mengagumkan. Awalnya Nam gagal terus ngelempar tongkatnya sampai mau nyerah, tapi lagi-lagi beruntungnya Nam punya bestie-bestie support able. Mereka mendukung Nam kalau dia bisa jadi pemimpin drum band yang hebat. Dengan dukungan ini, Nam jadi latihannya lebih keras nih, berhari-hari. Nam latihan terus-menerus hingga malam hari. Dan ternyata malam itu ada pertandingan persahabatan sepak bola dan Sean main dalam tim. Bapak Sean diam-diam nonton anaknya main dan timnya Sean dapat hadiah penalti. Awalnya Top yang ngambil tendangan itu, tapi karena pengen banget ya, penasaran, Sean akhirnya memberanikan diri untuk nendang. Tendangan pertama Sean gagal membentur tiang. Karena ini laga persahabatan dan wasit ternyata belum meniup peluit, jadi tendangan pertama nggak sah. Lalu diberi kesempatan yang kedua, dan benar aja dikasih kesempatan kedua dia lebih pede. Akhirnya gol. Nam akhirnya setelah nonton Sean berlatih lebih keras dan berhasil jadi pemimpin drum band. Dan dapat kita lihat dari cerahnya wajah mantan saya yang putih. Aduh, kangen saya. Selanjutnya, Nam jadi terkenal nih karena dia jadi pemimpin drum band. Di hari Valentine, Nam dapat banyak hadiah, tapi dia menunggu hadiah dari Sean. Gak lama kemudian Sean datang dengan membawa bunga, lalu dikasihnya. Tapi ternyata Sean lagi-lagi bilang kalau itu punya temannya. Nam yang masih mikirin Sean buka tasnya untuk ngelarin buku sekolah. Nggak taunya ada surat anonim yang isinya itu kayak ya minta temuan. Ada hal yang mau dibilang. Ya karena berharap itu Sean, Nam pun datang. Bener aja yang datang awal itu lagi-lagi si Sean yang gayanya itu kayak mau nembak. Tapi tiba-tiba datang dan langsung ngomong kalau dia yang mengirim surat. Tanpa basa-basi langsung gentleman Top bilang,เป็นแฟนกับพี่เมย์คะ Sean lagi-lagi nutupin perasaannya Waging, dia bilang. Dan karena temannya sendiri yang nembak duluan, Sean pun mundur dan pergi, kan? Nam yang speechless langsung dipotong oleh kata kalau diam itu artinya iya. Saat ada pertandingan Sean, Top mau barengan dengan Nam untuk nonton. Nam gak mau, tapi dengar kalau Sean bakalan main, Nam akhirnya ikut dengan Top. Pulangnya, Sean sendirian bawa motor. Top bareng sama Nam. Ini sebuah ambigu yang bagi cowok. Kalau cewek udah bareng cowok lain, fix enakan mundur dah. Nah, buat cewek yang denger atau lagi nonton video atau film ini, nah ini kode ya teman-teman. Liburan semesteran pun tiba. Nam ikut dengan teman-temannya Sean ke sebuah dam indah. Ada momen di jembatan, Sean mulai berani nyenggol bercerita Nam kalau dia itu ada perasaan, tapi kayak lagu di waktu yang salah. Top datang ngacau, jadinya Sean terpotong ceritanya. Ulang tahunnya temannya Sean, Nam datang. Saat nyanyi-nyanyi, Top yang goks abis sudah gila nyium pipinya Nam depan Sean. Pulangnya Nam langsung bilang ke Top karena ya berharapnya Sean yang nyium. Iya untuk jangan deket-deket lagi dengannya karena Nam suka dengan orang lain yang pastinya Sean. Nilai ujian semester keluar dan Nam diberitahu oleh teman-temannya Nam berhasil jadi peringkat 1 di kelas. Yang pastinya dia bakalan ke Amerika karena berhasil dapat ranking 1.
Lagi bahas-bahas ke Amerika, Cher nyaranin Nam untuk ngelakuin sesuatu yang terakhir untuk Sean. Karena belum tentu mereka bertemu kembali. Aduh, kok sedih ya. Ya kata orang jangan ada kata menyesal selanjutnya. Aduh. Dan tiba waktunya kelulusan datang. Nam dengan dibantu teman-temannya memberanikan diri meluapkan isi hatinya yang udah lama ditahan-tahan. Agar Sean ini peka. Tapi lagi-lagi kita setel lagi. Di baju Sean tertulis Pin pacaran dengan Sean. Yang ternyata mereka udah pacaran selama 1 minggu kawan-kawan. Sean yang pulang ke rumah langsung buka album foto yang ternyata isinya itu 6 semua yang ia kumpulkan udah lama. Untuk dijadikannya kenangan untuk dia nanti dan mengingatkan kejadian-kejadian kemarin dengan Nam. Dari sini kita tahu kalau Sean itu sebenarnya udah suka dengan Nam udah lama sebelum dia berubah jadi cantik. Tapi sayangnya mereka ini nggak kebuka satu sama lain, jadi ya nggak tahu kalau saling suka. Sebelum Nam dan Sean berpisah di jalan masing-masing mereka, Sean datang ke rumah Nam untuk ninggalin album foto yang ia kumpulkan. 9 tahun kemudian, Sean dan Pin ternyata sudah putus. Bahkan Pin sudah punya anak sama orang lain. Nam yang kembali dari Amerika sudah menjadi desainer terkenal. Bahkan diwawancarai di TV Thailand. Ia ditanyain alasan perubahan dia dari dekil jadi cantik kayak sekarang. Nam dengan lugas bilang kalau dia dulu jatuh cinta dengan seorang cowok saat masih SMA. Dia juga bilang ciri-ciri orangnya. Karena ini acara TV kayak Rumah Uya, cailah. Suka mengagetkan dengan mendatangkan orangnya langsung. Muncullah Sean yang gantengnya nggak luntur. Nam dikasih kesempatan untuk nanya ya, karena udah 9 tahun nggak ketemu. Jadinya Nam tanpa basa-basi nanya kalau apakah Sean sudah menikah. พี่ก็รอคนกลับมาจากอเมริกาอยู่นะครับ Wow, so romantic ya. Dan tamat. Film First Love ini dibawa dengan sentuhan yang sederhana. Walaupun sederhana, tapi karena jalan ceritanya itu dibuat realistis, jadinya kena banget ke hati dan penuh keharapan kalau cinta pertama kita itu bakalan kayak di film. Cuaks. Padahal enggak. Pesan moral yang didapat di film ini, kalau kau ditolak cinta, jangan biarkan dirimu hanyut di kegalauan. Tapi buatlah kekuatan cinta itu ke arah positif demi meraih kesuksesan. Tapi percayalah, kalau kau tulus, cintamu akan kembali kepadamu. Khusus untuk cowok ganteng dan cewek cantik. Cuaks, buat kalian yang biasa-biasa aja nggak mungkin. Oke, ada hal yang menarik lagi. Kalau Sean dan Nam akan bermain lagi di film I Love You yang rilis Februari 2022 ya teman-teman. So ditunggu aja Wak Geng. Karena habis pembahasan kita, saya juga harus meeting dengan klien saya yang penting di rental PS terdekat. Aku akhiri, bye-bye.